Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Lili dengan prodi Teknologi Rekayasa Pangan semester 2 dengan mata kuliah Manajemen Industri Pangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri pangan, pengertian, perkembangan, dan sistem manajemen mutu. Pengertian mutu. Mutu suatu produk merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk, selain biaya produksi dan kecepatan waktu produksi. Para pakar telah mencoba mendefinisikan mutu sebagai berikut. 1. Menurut Juran, mutu adalah kecocokan penggunaan produk atau fitness for us untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kedua, menurut Crosby, mutu adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan apa yang disyaratkan atau distandarkan. Yang ketiga, menurut Deming, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Menurut Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya atau full customer satisfaction. 5. Menurut Gervin, mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Manfaat penerapan ISO 901 sampai 2008. Manfaat dari penerapan ISO 9001 sampai 2008 telah diperoleh banyak perusahaan. Beberapa manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang satu, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu yang terorganisasi dan sistematik. Proses dokumentasi dalam ISO 901 sampai 208 menunjukkan bahwa kebijakan, prosedur, dan instruksi yang berkaitan dengan mutu telah direncanakan dengan baik. 2. Perusahaan yang telah bersertifikat ISO 901 sampai 208 diizinkan untuk mengiklankan pada media massa bahwa sistem manajemen mutu dari perusahaan telah diakui secara internasional. Hal ini berarti meningkatkan citra perusahaan serta daya saing dalam memasuki pasar global. Yang ketiga, audit sistem manajemen mutu dari perusahaan telah memperoleh sertifikat ISO 908 sampai 208 dilakukan secara periodik oleh registrar dari lembaga registrasi sehingga pelanggan tidak perlu melakukan audit sistem manajemen mutu. Hal ini akan menghemat biaya dan mengurangi duplikasi audit sistem mutu oleh pelanggan. Yang keempat, perusahaan telah memperoleh sertifikat ISO 900 sampai 208 secara otomatis terdaftar pada lembaga registrasi, sehingga apabila pelanggan potensial ingin mencari perusahaan bersertifikat ISO 908 sampai 208 akan menghubungi lembaga registrasi. Jika nama perusahaan telah terdaftar pada lembaga registrasi bertaraf internasional, maka hal itu berarti terbuka kesempatan pasar baru. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan produktivitas dari manajemen melalui kerjasama dan komunikasi yang lebih baik, sistem pengendalian yang konsisten, serta pengurangan dan pengecahan pemborosan karena operasional menjadi lebih baik. Yang keenam, meningkatkan kesadaran mutu dan perusahaan. Yang ketujuh, memberikan pelatihan secara sistematik kepada seluruh karyawan dan manajemen organisasi melalui prosedur-prosedur dan instruksi-instruksi yang terdefinisi secara baik. Terjadi perubahan positif dalam hal kultur kualitas dari anggota organisasi karena manajemen dan karyawan terdorong untuk mempertahankan sertifikat ISO 908 sampai 208, 901 sampai 208 yang umumnya hanya berlaku 3 tahun. Kendala dalam penerapan ISO 908 sampai 208. 901 sampai 208. Inti dari penerapan ISO 901 adalah perbaikan yang berkeseimbangan atau continuous improvement
sehingga dalam penerapannya setiap organisasi dituntut untuk melakukan perbaikan-perbaikan di semua lini secara bertahap sesuai dengan konsep PDCA atau Plan DO Check Action. Terkadang perencanaan matang yang sudah disusun sendiri awal malah hancur di tengah jalan karena ternyata pelaksanaannya tidak semudah yang direncanakan. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan penerapan ISO 900 tidak berjalan mulus. Faktor yang paling dominan adalah 1. Tenaga kerja atau sumber daya manusia. Faktor tenaga kerja berperan besar dalam penerapan sistem manajemen mutu. Apabila dalam suatu perusahaan sumber daya manusianya tidak dapat bekerja efektif, maka dalam penilaian sistem manajemen mutu akan sangat berpengaruh besar. 2. Mesin atau alat. Mesin atau alat merupakan sarana pendukung tenaga kerja dalam melaksanakan sebuah sistem. Dalam hal ini, ketersediaan mesin atau alat dapat mendukung tenaga kerja dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Yang ketiga, metode atau prosedur. Metode atau prosedur yang telah diterapkan oleh suatu perusahaan dalam melaksanakan suatu pekerjaan merupakan hal mendukung tercapainya standar mutu untuk kepuasan pelanggan. Yang keempat, form. Form berguna untuk mencatat semua aktivitas perusahaan dalam melakukan suatu pekerjaan. Form ini merupakan standar dari suatu perusahaan yang menerapkan standar manajemen mutu dalam organisasinya. Yang kelima, uang atau modal. Uang atau modal sangat berperan penting dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Apabila suatu perusahaan tidak mempunyai uang atau modal yang cukup, maka aktivitas pekerjaan yang dilakukan tidak akan berlangsung dengan lancar. Persyaratan dokumentasi merupakan proses untuk menghasilkan dokumen-dokumen di mana dokumen dalam ISO 901-208 didefinisikan sebagai informasi dan medium pendukungnya. Dokumentasi sistem manajemen mutu harus mencakup 1. Kebijakan mutu, 2. Manual mutu, 3. Prosedur terdokumentasi seperti pengendalian dokumen, pengendalian rekaman, audit internal, pengendalian produk yang tidak sesuai, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan. Yang keempat, dokumen, termasuk rekor lain yang dibutuhkan oleh perusahaan. 5. Prosedur produksi, prosedur rekrutmen, prosedur training, standar setting, daftar harga, dan lain-lain, atau tergantung dari kebutuhan perusahaan. 6. Sistem dokumentasi ditentukan berdasarkan ukuran dan tipe organisasi, kerumitan dan interaksi dan rangkaian proses, kompetensi personil. Suatu dokumen dapat mewakili persyaratan dalam suatu atau lebih prosedur. Suatu persyaratan dapat dipenuhi oleh lebih dari satu dokumen. Dokumen rekod bisa dapat bentuk apapun, misalnya kertas dan software, komputer, foto, tape, dan lain-lain. Klausul 5, tanggung jawab manajemen. Klausul ini menekankan pada komitmen manajemen puncak atau top manajemen komitmen. Manajemen organisasi harus memberikan komitmen menuju pengembangan dan peningkatan sistem manajemen mutu. ISO 900-208. Komitmen manajemen harus mengkomunikasikan pentingnya memenuhi permintaan customer dan peraturan terkait, menetapkan kebijakan dan saran mutu, mengadakan tinjauan manajemen, menyediakan sumber daya yang diperlukan seperti manusia, infrastruktur, dan alat bantu kerja. Organisasi harus meningkatkan terus-menerus efektivitas dan sistem manajemen mutu melalui kebijakan, hasil audit, analisis data, tindakan korektif dan preventif, dan peninjauan ulang manajemen. Manajemen puncak harus menunjukkan bukti bahwa terlihat secara insentif dalam upaya peningkatan terus-menerus. Tindakan korektif diperlukan pada organisasi dengan menerapkan prosedur tertulis untuk melakukan tindakan korektif dengan persyaratan-persyaratan yang didefinisikan untuk a. Mengidentifikasikan
ketidaksesuaian termasuk keluhan pelanggan. B. Menentukan penyebab-penyebab dan ketidaksesuaian itu. C. Menentukan dan menerapkan tindakan korektif yang diperlukan. D. Mencatat hasil-hasil dan tindakan korektif yang dilakukan. E. Meninjau ulang tindakan korektif yang dilakukan. Tindakan preventif dan diperlukan pada organisasi dalam menetapkan prosedur tertulis dengan persyaratan-persyaratan didefinisikan untuk A. Mengidentifikasi ketidaksesuaian potensial dan penyebab-penyebabnya. B. Menentukan dan menjamin implementasi dari tindakan preventif yang diperlukan. C. Mencatat hasil-hasil tindakan preventif yang dilakukan. D. Meninjau ulang tindakan preventif yang dilakukan. Metode analisis. Analisis statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Analisis statistik deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Atau Walpole 1993 untuk mendapatkan data kuantitatif pada pengisian interpretasi dan instrumen penelitian, maka dibuatlah skala pengukuran variabel dengan memberikan skor pada masing-masing jawaban. Skala yang dipakai adalah skala Likert yang dapat berupa kata antara lain sebagai berikut. Hanya itu saja yang bisa saya memperjelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.